Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi hukum acara Perdata 2. Kali ini kita akan membahas poin-poin dari hukum acara Perdata 2. Ada yang dikatakan putusan. Apa itu putusan? Putusan adalah suatu yang dinyatakan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya, dibuat dalam bentuk tertulis yang bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa. Jenis putusan hakim, kita akan melihat dari sifatnya. Yang pertama itu ada deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menerangkan. Yang kedua, putusan konstitutif, putusan yang bersifat meniadakan hukum yang lama dan menimbulkan hukum baru. Yang ketiga, putusan kondemnatoir, putusan yang bersifat menghukum. Sistematika putusan itu, yang pertama ada kepala putusan, nomor register perkara, nama pengadilan memutuskan perkara, tentang duduk perkara, tentang hukumnya, amar putusan atau diktum, tanggal musyawarah yang diputuskan, keterangan tentang hadir tidak para pihak. Yang kesembilan adalah nama dan tanda tangan majelis panitera. Kemudian kekuatan putusan. Kekuatan putusan itu adalah berupa pembuktian, kekuatan mengikat, dan kekuatan eksekutorial. Putusan BHT apabila putusan tersebut merupakan putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang diterima baik oleh para pihak. Terhadap putusan itu tidak dapat lagi diajukan perlawanan atau VRZ, banding, dan kasasi. Yang terakhir adalah putusan Mahkamah Agung. Kemudian upaya hukum. Bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Jenis-jenis upaya hukum. Yang pertama ada upaya hukum biasa. Yang pertama itu adalah perlawanan atau VRZ, yang kedua banding, yang ketiga kasasi. Kedua, ada upaya hukum luar biasa, yaitu perlawanan pihak ketiga atau derden perzet. Yang kedua adalah PK atau peninjauan kembali. Perlawanan perzet adalah upaya hukum terhadap putusan perstek. Yang dapat mengajukan perzet adalah tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan putusan tidak hadir dan tidak menerima putusan tersebut. Upaya hukum banding merupakan pengaturan mengenai banding ini masih pluralistik. Untuk daerah Jawa dan Madura serta luar Jawa dan Madura masih berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, sedangkan di luar Jawa dan Madura berlaku pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG. Memori Van Appel. Memori banding maupun kontra memori banding bukanlah merupakan suatu kewajiban. Tenggang waktu untuk memajukan banding adalah 14 hari setelah putusan atau setelah diberitahukan isi dari putusan tersebut. Kasasi. Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan di semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Kasasi diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Prosedur kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan. Pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi. Termohon kasasi wajib menyampaikan kontra memori kasasi. Alasan dari kasasi itu adalah yang pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Perden perzet adalah perlawanan pihak ketiga karena hak-haknya dirugikan oleh suatu keputusan hakim. PK atau peninjauan kembali diatur dalam pasal 66 sampai pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Alasan-alasan PK apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan pada bukti kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kemudian apabila perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Kemudian apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Apabila pihak-pihak pengadilan yang sama atau tingkatannya telah diberikan putusan bertentangan dengan yang lain. Apabila dalam putusan terdapat suatu kehilapan dan suatu kekeliruan. Kemudian ada pelaksanaan putusan hakim atau disebut dengan eksekusi. Adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas-asas eksekusi. Yang pertama, menjalankan putusan yang sudah BHT, kecuali A. Uit voorbaar bids voorraad. B. Pelaksanaan putusan provisi. C. Akta perdamaian. D. Eksekusi gros akta. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan kondemnatoire. Yang keempat, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan KPN. Selanjutnya, jenis-jenis eksekusi. Eksekusi menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang dapat dilihat pada pasal 197 HIR 208 RBG. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan dapat dilihat pada pasal 225 HIR atau di 229 RGB. Yang ketiga, eksekusi real yaitu pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Adapun dari hambatan eksekusi itu, yang pertama adalah putusan hakim non-executable. Yang kedua, putusan hakim executable akan tetapi ada perlawanan yaitu perzet. Yang ketiga, eksekusi terhadap putusan serta-merta uit voorbaar bids voorraad. Adanya larangan sebagaimana SEMA RI nomor 3 tahun 1978 kecuali ada persetujuan dari ketua PT atau ketua Mahkamah Agung. Demikian pertemuan kita kali ini di Hukum Perdata 2. Mudah-mudahan apa yang kita telah sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman atau calon rekan-rekan sejawat di advokat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap di channel Kantor Hukum Perjuangan yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 61 Medan. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.